Oke, jadi sampai di objek. Jadi beberapa pembicara atau public speakers ya, mereka juga bisa membawa sebuah benda atau objek ke dalam presentasinya. Ya. Karena pastinya mereka membawa sesuatu itu karena memang ada yang ingin disampaikan atau ada manfaatnya. Gitu. Ya, misalkan seorang dokter yang mempresentasikan tentang bagaimana alat ini bekerja, ya, maka tidak cukup dengan gambar, maka harus ada objeknya, ada fisiknya, ada bendanya, gitu. Ya, lalu misalkan seorang engineer yang ingin mempresentasikan sebuah alat, maka dia butuh alat tersebut untuk dijadikan objek. Nah, di sini misalkan ada contoh palu ya dan paku, gitu misalnya. Nah, anggaplah misalkan seseorang ini adalah seorang motivator atau seseorang yang ingin memberikan motivasi kepada penontonnya, kepada audiens. Ya. Lalu dia mencontohkan untuk menancapkan paku kepada sebuah benda ya, misalkan katakan kayu atau papan atau apapun itu. Ya. Nah, setelah paku itu ditancapkan, ya, lalu beliau menyampaikan ya apa yang terjadi pada papan atau pada kayu yang sudah dipaku tersebut. Nah, maka audiens bisa melihat ya paku itu ditancapkan, lalu papannya ditunjukkan, ketika dicabut yang terjadi adalah sebuah lubang, ya, sebuah bolongan atau lubang tadi terjadi ketika sudah ditancapkan paku. Nah, apa yang bisa diambil dari hal tersebut ya, yaitu ketika kita sudah melakukan sesuatu ya, anggap saja papan itu adalah orang lain, ya, kita melukai mereka, maka luka yang sudah terjadi di mereka itu tidak bisa dihilangkan. Ya, walaupun kita sudah cabut pakunya tapi masih ada bekasnya, masih membekas. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini contoh kalau memang dia mau memberikan sebuah motivasi. Bisa juga dia seorang tukang bangunan misalnya. Lalu dia memberikan presentasi bagaimana cara memukul paku beton, paku triplek, dan paku payung misalnya. Beberapa jenis paku dibuat di situ di atas meja, lalu dia contohkan. Nah, jadi objek yang kita bawa di saat mempresentasikan sesuatu itu adalah sebuah hal yang lazim, sebuah hal yang biasa ya. Yang penting terkait. Apalagi seorang entertainers ya, misalnya badut ya, clown, magician, pasti alatnya banyak sekali, objeknya banyak sekali. Ya, dia tidak mempresentasikan, tetapi dia menunjukkan, gitu, lebih ke performance-nya. Jadi dia banyak aksi, ya, tapi tidak banyak bicara. Nah, itu objek ya. Jadi bisa kita lihat sesuaikan dengan situasi dan topik yang kita bahas. Oke, nah handout biasanya lebih sering dibagikan pada saat seminar ya, atau workshop biasanya. Nah, jadi handout atau workshop atau seminar ini biasanya kan berisi tentang sebuah materi atau sebuah pengetahuan yang dibawakan oleh seorang ahli misalnya. Misalnya seorang ahli dalam bidang akuntansi atau keuangan atau ekonomi atau manajemen ya, maka dia membagikan ya sebuah handout tadi, biasanya diambil memang dari PowerPoint yang dibuat oleh si pembicara tersebut. Nah, maka itu terkait juga tadi masalah visual aids ya, teman-teman, gambarnya itu tidak boleh terlalu overload
ya banyak. Nanti itu ada di beberapa tips di bawah hal-hal yang sebaiknya kita hindari untuk membuat visual aids-nya. Ya. Oke, jadi handout ini biasanya sudah berisi rangkuman-rangkuman. Ya, bentuknya bisa modul gitu, bisa juga kertas, bisa juga satu lembar dan sebagainya, ya tergantung situasi. Dan kadang bisa dibagikan secara langsung atau kadang dibagikannya bisa bertahap. Nah, di dalam PowerPoint ya, itu kita harus mengetahui juga ya bahwa dalam PowerPoint ini ada dua tipe untuk menunjukkan atau mempresentasikan. Ya. Yang pertama yaitu ketika bentuknya adalah linear. Jadi linear ini bentuknya memang sudah jadi ya. Jadi programnya PowerPoint-nya sudah jadi, slide-nya sudah jadi, ya kita yang menggerakkan. Mungkin teman-teman bisa pakai bantuan presenting remote gitu ya. Jadi yang bisa merubah slide dari slide 1 slide 2 dengan laser gitu ya atau lighting. Nah, itu yang bentuknya linear. Tapi ada juga yang memang bawaan dari website ya, misalnya yang non linear ya. Misalnya kalau kita menggunakan Prezi ya. Prezi ini kan salah satu website yang menyediakan cara presentasi dengan sesuatu yang bisa zooming atau zoom out gitu. Ya, lalu ada elemen dan sebagainya. Ini kita biasanya juga tergantung dari si website tersebut. Ya, makanya non linear tadi. Nah, tetapi kalau untuk formatnya secara atraktif dan simple, menurut Mister saat ini sudah banyak ya. Contoh aja Canva misalnya ya, dan beberapa template free lainnya ya yang jumlahnya mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan website gitu. Jadi nggak mungkin kita punya PowerPoint yang sama persis gitu ya, kecuali copy paste gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman ambil intinya atau isinya, mungkin dengan bahasa kita dituangkan lagi itu juga bisa saja seperti itu. Ya, yang penting dicantumkan dari mana. Nah, this is the step ya to create our PowerPoint. Jadi untuk memaksimalkan PowerPoint kita ada beberapa step di sini ya. Yang pertama adalah create outline ya. Nah, kita belum membahas outline ya teman-teman ya. Tapi outline itu dibagi dua. Jadi outline tentang our presentation sama outline for our PowerPoint. Jadi outline yang pertama adalah outline secara umum untuk mempresentasikan ya to present your topic. But the second outline is the outline that you will use to create your PowerPoint. Jadi outline-nya itu artinya dari mulai isi ya, pembuka penutupnya itu clear sampai dengan akhirnya seperti itu. Nah, itu outline. Jadi kita bisa membuat outline kira-kira berapa slide, terus temanya apa, gambarnya apa, template-nya apa, dan publikasinya nanti sebagai tadi linear atau non linear itu. Ya, kita bisa membuat seperti itu. And then you can also think about your slide. Ya, do I need visual to highlight or explain any of my key points? Jadi ketika kita sudah buat PowerPoint, nah kita kan punya insting, kita punya sesuatu pertanyaan, ya. Kira-kira nih dikasih gambar nggak ya? Gitu. Nah, kalau kita memang mau highlight, ya kita kasih gambar. Ya, nah kalaupun nggak dikasih gambar, kita bisa tetap jelaskan dengan poin-poin yang sudah tertuang tadi. Jadi itu ada di penciptanya ya, jadi ada di pembuatnya, kreatornya lah. And then decide which type of visual would be most effective. Nah, tadi kan tipe-tipenya sudah ada nih teman-teman. Ada tabel, ada bar, pictures, photograph, animation, ada icon, dan sebagainya.
Nah, jadi tipe visual yang mana yang kira-kira cocok? Ya, apakah video dan sebagainya tadi ya. Nah, jadi kalau memang hanya seperti ilustrasi, maka kita bisa buat ilustrasi. Ya, mungkin dengan shapes creation ya, karena dari shapes juga kita sudah bisa membentuk macam-macam tuh. Misalnya kalau buku ya bisa e-book cover gitu dengan book mockup gitu 3D dan sebagainya, itu juga kita bisa buat. Atau kalau kita mau menampilkan sesuatu yang memang kelihatannya bagus ya, maka kita perlu foto yang bagus. Misalnya nih produk, ya kan, presentasi produk. Kalau foto produk yang nggak bagus gitu, gimana kita mau presentasinya bagus gitu kan? Sebagus apapun salesnya gitu, kalau salesnya sudah bagus, sudah keren, tapi fotonya nggak mendukung gitu kan? Misalnya fotonya gelap atau fotonya nggak jelas atau detailingnya kurang gitu ya, nggak eye catching, dan juga mungkin pengambilan sudut fotonya itu nggak pas gitu. Nah, maka tidak akan menarik teman-teman. Jadi kita lihat visual itu sangat menentukan presentasi kita juga. And then create the slide. Nah, untuk menciptakan slide ini yang tadi Mr. bilang tidak dibahas, tapi ada istilahnya melukis slide atau mendesain slide. Nah, maka teman-teman sudah pasti sebagai pembicara, sebagai pemateri atau narasumber dan sebagainya, teman-teman bisa membuat slide yang terbaik gitu. Karena bisa jadi ya, who knows, maybe next time, next year, or in the future, there will be more sophisticated tools beside PowerPoint. Ternyata muncul lagi bukan PowerPoint misalnya ya, energy point misalnya gitu. Nah, ini kita nggak tahu kan ke depannya. Tapi dari dulu PowerPoint memang digunakan ya, 2003, 2007, 2013, 2010 dulu ya, 2010, 2013 ya. Dan bahkan kalau PowerPoint teman-teman masih yang 2010 ke bawah ya, itu sudah harusnya upgrade karena fiturnya akan lebih banyak. Ya, cara membuatnya pun sudah beda gitu ya. Oke, practice in the room where you will be presenting. Jadi ini seperti latihan teman-teman. Kan ingat ya, ada 3L ya. Teman-teman ingat ada latihan, ya, terus ada lingkungan, ada lahir ya. Jadi maksudnya ini adalah bicara pada keterampilan untuk berbicara. Jadi kalau lahir ini kan bakat ya. Kita kadang-kadang kan belum tentu berbakat gitu. Bakat sama talent itu juga beda. Nah, tapi kalau kita dari lahir memang ayah kita seorang pembicara hebat, biasanya anaknya juga akan menjadi seorang pembicara yang hebat gitu. Nah, itu secara lahir, secara bakat. Lingkungan yang tadi ya, mendukung juga nih, lingkungan kita di mana. Kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang banyaknya silent, ya kebanyakan diem, nggak pernah ngomong, ya berarti kita nggak mungkin bisa presentasi, nggak punya kesempatan kan gitu. Ya, lalu yang ketiga tadi baru latihan. Nah, latihan ini salah satu untuk cara membuat presentasi kita jadi lebih baik. Nah, maka kita bisa praktek gitu ya. Mungkin kalau mau sidang latihan dulu nih sama teman-teman gitu kan. Datang dong, gue mau presentasi nih. Ya, nanti di situ bisa kasih feedback atau umpan balik ya. Atau kasih pertanyaan. Kalau gue nanya gini, lu jawabnya apa? Kalau gue nanya gini, lu jawabnya apa? Nah, itu dulu bisa melakukan itu ya. Jadi kita bisa antisipasi hal-hal yang kira-kira akan ditanyakan oleh penguji atau dosen tadi misalnya, sebelum kita benar-benar melakukan presentasi yang real. Gitu. Making sure that you not the slide are dominant. Jadi maksudnya gini teman-teman, yang dominan itu tetap pembicaranya, jangan slide-nya gitu. Artinya apa? Slide itu yang kemarin Mr. bilang ya, slide is what we call the body gitu. Tapi soul-nya ya kan, arwahnya tetap di pembicara gitu. Jadi kalau misalnya slide-nya saja ya tetap nggak maksimal. Jadi intinya yakinkan atau pastikan bahwa yang dominan itu kehadirannya kita, bukan slide itu. Ya.
Ada beberapa hal yang harus dihindari ketika kita membuat PowerPoint ya. Di sini kita lihat yang pertama, don't assume you need PowerPoint. Jadi artinya gini teman-teman. Ketika kita presentasi, apakah harus selalu menggunakan PowerPoint? Jawabannya tidak. Ya. Karena PowerPoint itu hanya sebagai helper, hanya sebagai membantu. Jadi sebenarnya semua sudah di dalam pemikiran kita, gitu kan? Kita tuangkan menjadi sebuah slide, gitu. Tetapi jangan pastikan atau jangan asumsikan bahwa kita selalu membutuhkan PowerPoint, gitu. Bisa saja teman-teman presentasi dengan membawa bukunya, gitu. Misalnya ini adalah buku tentang how to make bla 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 misalnya. Nah, itu yang dipresentasikan. Jadi tidak dengan PowerPoint. Lalu di halaman sekian teman-teman jelaskan bla 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 gitu. Itu bisa juga. Ya, jadi artinya PowerPoint tidak selalu, namun PowerPoint membantu untuk kita sebagai pembicara menyelesaikan atau membuat presentasi. Yang kedua adalah choose image over text ya. Jadi di sini disarankan lebih banyak menggunakan image daripada teks ya. Kalau possible. Ya kalau memang tidak possible ya juga jangan dipaksakan gitu ya. Teksnya yang kebanyakan gitu ya. Karena isinya pasal misalnya gitu, pasal sekian gitu ya. Ya berarti tidak ditampilkan, hanya ditampilkan aja pasal sekian, halaman sekian gitu, tapi nanti otentiknya teman-teman download di sini misalnya gitu. Itu bisa seperti itu. Lalu use text sparingly ya. Nah, jadi teksnya itu yang memang kita buat, lihat perhatikan font, kontras ya, besar kecil dan sebagainya untuk menjadikan PowerPoint kita itu juga terlihat natural, tidak over tidak overuse gitu ya, seperti kebanyakan teks tadi ya, atau malah kedikitan teks ya, masih banyak ruang yang harusnya diisi tetapi tidak diisi gitu ya. Nah ini adalah sebuah hal yang dihindari. Jadi pinter-pinter kita untuk menyusun kata. Format text for easy reading ya. Teman-teman mungkin bisa belajar font-font ya. Kan kalau di Google tuh banyak font. Kita bukan sedang membuat poster, tapi kita sedang mempresentasikan. Jadi for easy reading, use the text. Nah, bedakan teks untuk headline dengan teks untuk body. Biasanya untuk headline itu lebih tebal, lebih gemuk gitu, lebih besar, ada capital gitu. Tetapi kalau body lebih kecil, lebih kurus ya gitu. Nah, biasanya untuk headline juga dibedakan dengan beberapa jenis warna. Yang berikutnya adalah choose template carefully. Nah, template-nya tadi kan walaupun sudah free, sudah banyak, nanti Mister coba bantu share ya. Karena kebetulan kemarin juga materinya Digitech ini tentang PowerPoint ya. Nah, ini masih nyambung. Jadi Mister share juga tuh. Kebetulan kemarin sudah di di alphabetical ya. Jadi tinggal teman-teman pakai, next time butuh bisa dicari di situ. Avoid visual clutter ya. Nah, ini yang tadi yang Mister sampaikan, jangan overload. Ini mentang-mentang masih kosong, sini kasih poin lah gitu ya. Ini kasih lagi lah gitu ya. Jadi misalnya ini masih ada lah di sini lah, kecil lah gitu ya. Buat aja nih, nggak apa-apa gitu. Nah, ini jangan dipaksakan. Jadi intinya senyaman mungkin sih gitu. Misalkan di sini mau kita kasih gambar ya. Oh, sini masih ada nih Mister dikit nih. Nah, gitu. Nah, ini terlalu over gitu ya. Terus ini ada lagi di sini misalnya ya. Nah, ini contoh yang tadi overload tadi, kepenuhan gitu. Jadi secukupnya, sesimpel mungkin, sekontras mungkin, dan sejelas mungkin. Itu prinsip PowerPoint. Tadi Mister lihat beberapa presentasi sudah mulai nyaman ya, bentuk-bentuknya. Jadi teman-teman bisa mengubah cara presentasinya. Jadi jangan terlalu banyak gambar. Walaupun gambar itu tadi penting ya, visual.
Nah, ini ada yang terakhir ya, general guidelines. Jadi intinya teman-teman, don't stand in front of your visual. Jadi kadang-kadang kan proyektor itu taruh tengah. Nah, kelemahan proyektor yang ada di tengah, yang tidak digantung di atas gitu. Nah, ini akan menghalangi kita kalau mondar-mandir teman-teman, kalau belok. Nah, bagaimana solusinya? Kita tidak melewati depannya, kita lewat belakangnya. Kalau possible. Kalau nggak possible, berarti teman-teman jangan melangkah melewati menyeberang ke proyektor itu. Kiri atau kanannya saja. Gitu. Ya. Nah, itu biasanya untuk apa? Blocking ya. Sama kalau kita lagi ngajar gitu atau lagi presentasi, jangan blocking. Ya, jadi tetap menghadapnya tuh miring gitu teman-teman. Oke, bla 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 gitu ya. Jadi tidak ngeblok mereka memandang belakang kita. Always be wary of the potential distraction ya. Jadi kita juga di sini diminta untuk kayak apa ya, ready gitu ya. Ketika gambarnya nggak muncul, udah cakep-cakep nih tadi malam nih presentasi nih, pas mau presentasi tak dicolok, lah kok nggak muncul ya. Aduh gimana nih nggak muncul gitu ya. Nah nggak muncul, tiba-tiba kita ngeblank. Jangan sampai begitu teman-teman, karena sebenarnya isinya kan di sini bukan di PowerPoint gitu. Nah dulu Mister pernah punya pengalaman itu ketika flash disk, bukan flash disk ya, hard disk, bahkan hard disknya itu sudah tidak bisa digunakan. Nah Mister ambil positif thinkingnya, bahwa berarti apa yang ada di dalam hard disk saya sudah ada di kepala saya gitu. Jadi kita harus berpikir seperti itu, karena kalau kita selalu mengandalkan hard disk itu, sampai kapan kita harus count on that hard disk gitu kan. Dan ternyata ya itu akhirnya Mister tuangkan lagi dengan upgrade gitu ya, dengan update juga, sehingga bisa lebih ready. Put a black slide before and after your visual. Jadi ini hanya anjuran ya. Jadi black slide ini kalau presentasinya di panggung besar, sehingga ketika ada jeda kita ngomong lama, itu bisa kita jeda dengan black slide gitu. Jadi tidak ada gambar apa-apa, kosong gitu. Dan ketika kosong berarti si audiens akan mengarah kepada pembicaranya lagi. Never type out things that you will say on slide ya. Jadi biasanya kita suka menulis apa yang mau kita omongin di slide. Nah, beda kalau teman-teman nulisnya di notes. Kalau di PowerPoint kan ada notes tuh di bawahnya tuh. Nah, ketika di play otomatis dia nggak akan kelihatan teman-teman di layar. Tapi teman-teman kelihatan di laptop. Nah, itu bisa dijadikan tips buat teman-teman ketika berbicara di depan umum ya. Jadi notes-nya, atau kalau nggak di PowerPoint-nya di dalam tangan kita. Namanya kan extemporaneous type ya. Jadi ketika kita ngomong, kita menggunakan notes gitu. Berikutnya, anticipate the problem you might have with your visual aid and take step to prepare backup. Ya. Nah, jadi ini artinya seperti yang tadi ya, ketika mati lampu, ketika apa, kita sudah punya backup, baik itu backup secara konten, knowledge, ataupun secara hal-hal lain. Jadi manfaatkan objek atau benda yang ada di sekitar tempat kita tersebut ketika memang ada masalah. Ya, jadi nggak harus bergantung pada sebuah PowerPoint atau presentasi. Oke. And this is for the conclusion that presentation aid which can involve vision, hearing, smell, taste, touch, and physical activity. Jadi sebenarnya visual aid tadi hanya salah satunya. Tetapi pada faktanya ya, yang namanya presentation aids itu meliputi 5 sense. Ya, bisa dari penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, merasakan ya, dan juga physical activity. Nah, jadi kita bisa melibatkan semua hal tersebut di dalam presentasi, di dalam pembicaraan publik kita ya, untuk memaksimalkan kegiatan presentasi atau public speaking yang dilakukan oleh kita. Oke. Nah, jadi itu yang bisa Mister sampaikan untuk presentation aids. Nah, next session probably we have outline ya, kita coba nanti buat outline yang simple seperti apa, yang detail seperti apa, dan contoh-contoh lainnya. Kita buat seperti itu. Oke, everyone. So, I think that will be enough for me.
Ya, thank you so much for your participation. Tadi ada yang belum di absen? Siapa yang belum di absen? Merani ada tadi? Ada, Sir. Ya, siapa lagi yang belum di absen tadi? Ririn, Jessica, Sir. Jessica udah ya. Thank you, Sir. Ririn ada Ririn? Ajis? Ada Ajis? Hadir, Sir, hadir. Danu? Danu mana Danu? Gak ada Danu. Terus? Ririn nggak ada? Ririn Andriani? Nggak ada. Zakia sama Yandi ya? Oke, nanti Mr. confirm di grupnya aja. Yandi izin kayaknya, Sir. Ya, Yandi izin udah. Maksudnya yang tadi yang nggak ada. Okay, so don't forget for next session you prepare your presentation, and for the rest I will also give the topic ya. Jadi walaupun presentasi nanti masih ada topik sehingga bisa dibagi-bagi waktunya. Okay, thank you everyone. Have a nice weekend for you. Good luck and keep your spirit. Okay, goodbye. See you. Thank you, Sir. See you Thank next you, time. Sir. See you.